Yehuan, Tuan Istana Naga. Sayangku, kau telah bekerja keras? Lokasi konstruksi kotor. Pergi ke kantor dan istirahatlah. Ada AC di sana. Ya. Yehuan masih bekerja di luar. Aku di sini untuk menghitung upah. Zhou Shenlong, Tuan Muda Sulung keluarga Zhou. Di mana Sixuan? Sixuan tidak datang menemuimu. Pacarmu dia. Dia tidak di sini. Sixuan sangat tidak perhatian. Dia harus lebih sering datang untuk menemui saudara Zhou. Kau mengatur pekerjaan konstruksi ini untukku. 300 yuan sehari. Kita berdua sangat berterima kasih padamu. Sama-sama, sama-sama. Ini adalah gajimu untuk beberapa hari terakhir ini. Ambillah. Terima kasih, saudara Zhou. Ya. Selamat datang, Presiden Qin. Selamat datang, Tuan Muda. Ye Xine, Putri Qin Ruji. Qin Ruji, Nona sulung keluarga Qin. Hong Yan, Hong Yang, sekretaris pribadi Qin Ruji. kau yakin ayah Ziner ada di Xiancheng? Ini laporan tes DNA yang baru didapat. Silakan lihat. Ibu, apa kita akan menjemput ayah? Ya, ayah pasti sangat menyayangi Ziner. Presiden Qin, Tuan, dia ada di lokasi konstruksi Chengnan. Dia mati-matian bekerja di sana untuk bersama seorang wanita. Tapi wanita itu, gaya hidupnya agak dipertanyakan karena dia menyelamatkanku. Dia juga kehilangan ingatannya dan berakhir seperti ini. Lupakan saja. Pertama-tama, mari kita bersihkan semua masalah ini dengan tuntas. Lalu bawa Tuan kembali ke ibu kota. Ya. Di sini saja. Saudara Zhou, aku yang traktir hari ini. Makan apapun yang kau mau. Aku akan memesan. Ayo pergi. Ada apa, Sixuan? Bukan apa-apa. Kau masuk dulu. Kapan kau akan menikah denganku? Ada apa terburu-buru? Pernahkah kau mendengar tentang kedatangan burung Phoenix yang menguntungkan? Maksudmu, orang terkaya di Kyoto mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya di Shenzhen. Ya, selama aku bisa mendapatkan undangan untuk itu bagi keluarga Zhou, aku bisa, dengan jujur dan terbuka, membawamu ke keluarga Zhou. Apakah Anda keberatan jika kita berbagi meja? Tidak sama sekali, silakan duduk. Tuan di sana itu suamiku. Saya baru di sini, dan saya ingin meminta bantuan kalian berdua. Lepaskan suamiku. Bagaimana menurut kalian berdua? Suamiku. Nah, siapa ini? Wanita tak tahu malu. Datang ke sini mencari suaminya. Siapa yang kau sebut tak tahu malu? Jangan kira kami tak tahu tentang perselingkuhanmu. Apa kau mencari masalah? Hong Yan, bersihkan tempat ini. Sialar, nada bicaranya besar sekali ya. Kosongkan tempat ini. Tapi nona muda, kau sangat cantik. Kenapa kau tidak menghabiskan malam denganku? Kau baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Chen Sixuan, kau baik-baik saja. Yihuan, wanita ini adalah orang yang gila. Dia bilang dia istrimu. Apa kau selama ini main-main di belakangku? Bajingan kau. Dan setelah aku begitu, setia padamu. Siapa kau? Beraninya kau memukul orang. Yihuan, apa kau ingat ini? Ini. Berapa yang kau bayar untuk itu? Tuan, ini adalah milikmu yang paling berharga. Ini mewakili kekuasaan tertinggi. Dan kedua pezina ini mengkhianatimu. Mereka main di belakangmu. Dan kau masih melindungi mereka. Cukup, aku bahkan tak mengenal kalian. Jika kau menggangguku lagi, aku akan panggil polisi. Yihuan, kau lebih percaya mereka. Apakah kamu juga tidak ingin mempercayai aku? Sebenarnya, siapa kau? Yang satu pacarku, yang satu lagi saudaraku. Menurutmu siapa yang harus kupercaya? Jangan sentuh Sixuan, atau kau akan menyesal. Apa kau tahu? Kau bicara dengan siapa? Nona Qin merendahkan diri untuk menawarkanmu kompensasi. Dengan satu kata, dia bisa membuatmu dihormati semua orang. Bagaimana bisa kau? Jangan bicara apa-apa. Ada 5 juta di kartu ini. Kau ditakdirkan menjadi naga surgawi 9 provinsi. Kau seharusnya tidak jatuh begitu dalam. Ambil uang ini dan perbaiki hidupmu. Simpan uang ini untuk biaya operasi matamu. Naga surgawi 9 provinsi. Hong Yan, ayo pergi. Chen Sixuan.
Chen Sixuan, kenapa kau memukulku? Apa kau sudah gila? Itu 5 juta. Kau baru saja membuangnya. Yi Huan, kau bahkan tidak mampu menikah denganku. Kenapa kau bertingkah begitu sombong? Kau ingin menikah denganku, kan? Panggil saudara Zhou. Tiket untuk pesta ulang tahun Yu Feng Lai. Kalau begitu aku setuju. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Ayah, Kenapa aku menangis? The film was Ayah. translated and narrated by M. Dan aku Media. sangat marah. Aku benci orang yang menculik anak-anak. Selamat datang, Tuan. Tuan, Nyonya Qin telah menunggu lama. Silakan lewat sini. Bukankah kau si pembohong itu? Ini favoritmu, kaviar. Sebotol anggur ini William III, yang dulu sangat kau sukai. Segelas ini saja, cukup untuk membeli sebuah apartemen di pusat kota Sen City. Tidak, apa maksudmu? Apa kau tak akan pernah berhenti? ayah, apa kau benar-benar tidak ingat apa-apa? Apa yang kau coba buatku ingat? Siapa ayahmu? Ye Huan, apa kau benar-benar tidak ingat masa lalumu sendiri? Takdir memang kejam. Kecelakaan itu merenggut ingatanmu. Tapi aku tidak mengecewakanmu. Lihat, kita punya Zinner. Dan aku telah menjadi orang terkaya di Kyoto. Semuanya seperti yang kau inginkan. Pulanglah bersamaku, baiklah. Tolong. Bisakah kau berhenti mengarang cerita? Laporan tes paternitas. Laporan ini tidak mungkin dibuat-buat, kan? Hubungan darah terkonfirmasi. Aku benar-benar punya anak perempuan. Si kecil ini benar-benar putriku. Tak heran aku merasa sakit semalam. Saat dia dalam bahaya. Maafkan aku. Aku punya pacar. Dan aku sangat mencintainya. Aku tak bisa mengkhianatinya. Biarlah The masa lalu film was berlalu. translated and narrated Kau by sangat M. cantik. Media. Kau bisa mendapatkan pria manapun yang kau mau. Tapi Sixuan tak bisa hidup tanpaku. Dan lihat aku seperti ini. Bagaimana aku bisa pantas untukmu? Kau layak. Ye Huan. Inilah yang kau inginkan. Adapun kepada siapa kau ingin memberikannya, itu kebebasanmu. Pesta ulang tahun tuan muda, tidak boleh ada kesalahan. Baik, Hei Nona, ada apa? ada apa? Tentang kau mematahkan pergelangan tanganku tadi malam. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Apa yang kau bicarakan? Orang yang berdiri di depanmu, tapi tuan muda Zhao, kenapa kau tidak berlutut dan minta maaf? Minggir. Aku tidak akan bergerak. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku sangat takut. Kau benar-benar berani memukulku. Tangkap mereka. Menjauhlah dariku. Berhenti. Beraninya kau memukul orang. Sayang kau akhirnya datang. Wanita ini, dia menyerangku. Mencoba memukulku tanpa alasan. Kami sangat takut. Nona Qin. Kau telah menyebabkan mereka masalah berulang kali dan memerintahkan anak buahmu untuk memukul orang. Kau pikir kau begitu tinggi dan perkasa? Hadapi aku kalau kau berani. Nyonya Qin, Ye Huan. Segalanya mungkin tidak seperti yang kau pikirkan. Jika Hong Yan memukul mereka, mereka pantas mendapatkannya. Siapa yang pantas mendapatkannya? Ye Huan,
Ini demi kebaikanmu. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelnya. Gue nggak nyangka dia beneran mau bunuh gue. Tuan Muda Zhou adalah kakakku. Aku yakin dia tidak akan memprovokasimu tanpa alasan. Memprovokasimu? Jadi apa yang kau ingin aku lakukan? Gue mau lo berlutut dan sungkam. Apa kau gila? Kau tahu siapa dia? Berhenti, kalian boleh pergi. Lupakan saja masalah ini. Mulai sekarang. Kita berdua sudah menyelesaikan masalah ini. 2 orang telah menyelesaikan urusannya. Kamu bilang padaku bahwa kita berdua sudah menyelesaikan masalah ini. Hongyan, ayo pergi. Pasangan ini. Masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja. Yihuan, kau harus tahu tempatmu. Baiklah, Tuan Muda Zhou dipukuli. Kau bahkan tidak membelanya. Bagaimana kau bisa menjadi penengah? Zixuan, dengarkan aku. Wanita itu memang mantan istriku. Dan kami punya anak. Apa? Kau dengarkan aku. Aku hanya mencintaimu. Aku sudah putus hubungan dengannya. Oh, benar ini. Ini. Yu Fang Lei, undangan ke pesta ulang tahun. Ya, Beneran nih. Lo beneran dapet. Bagus. Lupakan saja. Aku tidak peduli. Apakah kau punya istri dan anak? Selama kita punya tiket. Yo, ini bagus sekali. lihat dengan mata kepalaku sendiri. Cewek-cewek. Malam ini kita pesta gila-gilaan. Tuan Muda Zhou, apakah hadiahnya sudah siap? Jangan khawatir. Bokap gue tahu kita dapat tiketnya. Girang banget. Dia nggak tanggung-tanggung dan nyiapin hadiah mewah di pestanya. Keluarga show kita pasti bakal menarik perhatian si orang terkaya. Jati, tentang apa yang kau janjikan. The film was Jangan ingkari translated janjimu. and Apa yang gue narrated by janjiin ya? M Media. Chen Sixuan, Zhou Shenglong. Yihuan, karena kau sudah melihatnya, kami tidak akan berpura-pura lagi. Berakting di depanmu benar-benar melelahkan. Ya, sebenarnya, aku sudah bersama Tuan Muda Zhou sejak lama. Kau, pergi saja. Berhenti menggangguku. Chen Sixuan. Selama 5 tahun terakhir, kau belum bekerja sehari pun. Akulah yang banting tulang untuk menghidupimu. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Aku mengangkut batu bata di lokasi konstruksi, bekerja sampai mati, melakukan pekerjaan 10 orang. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Aku Yihuan. Memperlakukanmu seperti Dewi, bahkan tak berani menyentuh jarimu. Dan kau lebih suka jadi mainan pria ini. Apa salahku padamu? Katakan padaku. Yehuan, lo pikir lo siapa? Berani-beraninya lo panggil gue kakak. Gue kasih tahu ya, gue sama Chen Sixuan udah pacaran 2 tahun. Gue kasih tahu ya, semua duit buat kamar hotel itu duit lo. Lo harus akui, jadi orang bego kayak lo itu benar-benar spesial. Chen Sixuan, kau tahu apa yang kurlakukan untukmu? Tahukah kau bagaimana? Bagaimana aku melakukannya? Aku mendapatkan tiket ini. Sialan lo. Dia. Apa dia sudah mati? Villa ini ada di antah berantah. Siapa tahu? Ayo, cewek-cewek, kita pindah tempat dan lanjut pesta. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk menemui Rudy dan Sinar. Apa kamu untuk bertemu Chi Ilkin? Chi Ilkin bilang kau luar biasa dan untuk memperlakukanmu dengan baik tanpa syarat. Tapi tahukah kau seberapa dalam kau telah melukai Chi Ilkin? Karena aku telah tertidur terlalu lama. Aku kembali terlambat. Kau ingat semuanya sekarang. Rahasiakan ini untukku untuk saat ini. Besok adalah pesta ulang tahun Sinar. Aku akan hadir di sana secara langsung untuk sisa hidupku. Aku tidak akan pernah mengecewakan Ruke lagi.
Dari mana datangnya bocah ini? Pergi. Aku mengenalmu. Kalian orang jahat. Kalian merundung ayahku. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, siapa ayahmu? Ye Huan. Jadi kau anak itu. Baiklah, biar ku beritahu kau, ayahmu adalah pecundang tak berguna. Pecundang tak berguna, akan diintimidasi. Kau tamat. Ibu bilang, mereka yang macam-macam denganku tidak akan berakhir baik. Kayak bapak lo yang minta dihajar. Apa yang kau lakukan? Yesir. Kau baik-baik saja. Ayah, aku tahu kau akan melakukannya. Bantu mereka. Pukul aku salah. Tidak. Bagaimana mungkin ayah tega memukulmu? Ayah salah. Ayah salah. Slow Shenglong Chen Sixuan. Kau bahkan merundung anak-anak. Apa kau manusia? Kau baik-baik saja. Sungguh hidup yang ulet. Kukira kau sudah tamat. Kau membuatku khawatir setengah mati. Syukurlah The kau film was baik-baik saja. translated Sekarang and bawa anakmu dan narrated pergi by dari M sini. Media. Lihat di mana kau berada. Apa kau tahu siapa dia? Aku tak peduli siapa dia. Tapi kau, Yi Huan, kau mengejarku sampai ke sini. Biar ku bilang. Aku bersama Tuan Muda Zhou sekarang. Lihat pintu ini. Ini adalah gerbang naga menuju kehidupan yang lebih baik. Melangkahlah. Dan kita akan berbeda dunia. Kau sebaiknya menyerah saja. Baiklah. Ngapain buang-buang kata sama sampah ini? Lo nggak lihat ini di mana? Ye Huan. Gue saranin lo. Pergi sekarang. Sama bocah lo. Kalau nggak, cuma dengan satu kata dari gue. Kalian semua bakal diusir kayak anjing. Aku ingin melihat siapa yang akan dibuang seperti anjing. Siapa yang akan dibuang. Kami tidak akan menerima apapun dari keluarga Zhou. Ye Huan. Dasar payah. Gue udah biarin lo hidup di luar, dan lo berani muncul di sini. Ye Huan, apa yang kau coba lakukan? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Muda Kyoto. Semua orang di sini kaya dan berpengaruh. Orang-orang terhormat. Kau, seorang pekerja migran yang bangkrut. Pantaskah kau berada di tempat seperti ini? Aku tidak pantas, dan kau pantas. Ye Huan. Lo ngapain? Ye Huan, kamu orang gila. Apa kau mencoba membuat kita terbunuh? Aku menyiapkan hadiah senilai 100 juta. Dan kau baru saja merusaknya untukku. Bocah, kau mati. Kau tidak mampu menyinggung keluarga Zhou kami. Dan kau pasti tidak mampu membeli hadiah ini. Ye Huan. Lo tamat. Barang-barang keluarga Zhou membuatku jijik. Jangan lari, bocah. Berlututlah di sini dengan benar. Dan tunggu orang terkaya datang. Jelaskan dirimu padanya. Tidak perlu menunggunya. Aku bisa menangani ini sendiri. Ye Huan, gue lihat lo takut sekarang. Sebelum ngapa-ngapain, pikirin dulu apa yang bikin lo pantas. Gini aja, hari ini, demi semua teman-teman di sini. Kalau lo ngerangkak di antara kaki gue, mungkin gue pertimbangkan buat biarin lo hidup, gimana? Ku berikan kau satu kesempatan terakhir. Berlututlah di hadapan Sinar, dan minta maaf padanya. Suruh gue minta maaf sama bocah ini. Dia pikir dia siapa? Dan lo berdiri di depan gue. Lo pikir lo siapa? Dari mana orang ini muncul? Kenapa kita harus mendengarkannya? Apa dia gila? Ye Huan, oh Ye Huan. Gue rasa lo nggak bakal tahan sama pukulannya. Atak lo udah geser ya? Lo pikir, dengan status lo bisa perintahin semua orang elit di sini. Di pesta ulang tahun hari ini. Selain orang terkaya yang agung. Kalau keluarga Zhou ngaku nomor 2, gue mau lihat siapa yang berani ngaku nomor 1. Kau memalukan. Kenapa kau tidak menjadi suami yang diselingkuhi dengan tenang? Kenapa melompat keluar dan menimbulkan masalah? Baiklah, jangan buang napas untuknya. Seseorang, bawa dia keluar dari sini. Setelah pesta, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Berani kau coba? Zhou Shenglong Chen Sixuan, dia tidak bisa memerintah semua elit di sini. Tapi aku, Qin Ruqi, kau bisa tangani ini. Nona Kir, kau di sini. Ayat, ngomong apa sih? Siapa Nona Kir? Dia. Kurang ajar, beraninya kau bicara omong kosong di depan Nona Kir. Ini adalah orang terkaya di Jingdu, Nona Qin Ruqi. Memang aku.
Kalian berdua, lama tak jumpa. Nona Qian, kau datang tepat waktu. Pria inilah, tidak hanya dia merusak hadiah yang aku siapkan untuk nona muda, tapi dia juga mengganggu pesta ulang tahun dan mengoceh omong kosong. Mengatakan dia akan memasukkan keluarga Shu kami ke daftar hitam. Betapa konyolnya. Ayah, jangan ngomong lagi. Jangan ngomong lagi. Apa yang kau teriakkan? Kau tidak berguna. Nona Qin, menurutku, kita seharusnya membawa pria ini keluar dari sini sebelum dia mengotori tempatmu. Ibu-ibu, Kau pikir kau siapa? Siapa Nona Qian? Kau lebih buruk dari anjing. Beraninya kau memukul putri orang terkaya. Aku lihat keluargamu Zhao benar-benar tidak punya orang baik. Apel, dia putri orang terkaya. Ini tidak mungkin. Tidak salah, kan? Bukankah putramu sangat jelas tentang ini? Kenapa dia tidak memberitahumu? Apel, kau. Wanita yang kau bicarakan adalah Nona Qian. Kau bajingan. Kau telah menghancurkan keluarga Shou kami. Nona Qian. Tolong ampuni keluarga Shou kami. Putraku tidak mengenalmu. Itu sebabnya dia menyinggungmu. Ampuni keluarga Shou kami. Mereka memukul nona muda kami. Biarkan saja. Aku akan menyewa dokter terbaik di Kyoto untuk merawat nona muda. Patriark Zhou, Anda terlalu sopan. Qin Ruge hanya seorang wanita. Aku tidak bisa menerima ini. Nona Qian, tolong ampuni keluarga Shou kami. Karena Patriark Zhou telah berlutut dan merendahkan diri, begitu rupa. Aku akan bermurah hati sekali ini. Terima kasih, Presiden Qin. Hongyan, nyawa keluarga Zhou? Aku tidak perlu lagi. Biarkan keluarga Zhou bangkrut. Presiden Qin apa? Apa maksudmu? Kau bercanda. Kau pasti bercanda. Ye Xiner adalah putriku. Ye Huan adalah kekasihku. Keduanya adalah orang yang paling kusayangi. Kau telah mempermalukan mereka berdua. Jadi membuat keluargamu bangkrut. Cukup masuk akal, bukan? Bukan hanya keluarga Zhou, tapi semua orang yang hadir terlibat. Kalian semua tertawa. Lebih keras dari siapapun, bukan? Aku punya usulan. Begini saranku. Biarkan semua yang disebut keluarga terkemuka di sini bangkrut. Tuan, permintaan ini. Ye Huan, ya, kami datang untuk menghadiri pesta ulang tahun nona muda. Seperti kata pepatah, apa yang tidak kau ketahui tidak akan menyakitimu. Bahkan Presiden Qin belum mengatakan apa-apa. Apa hakmu? Presiden Qin orang ini sangat tidak sopan. Dia jelas memanfaatkanmu. Iya, kita semua dengar dia. Tapi apa yang dia bilang? Ye Huan, kalau lo bisa dapetin Presiden Qin, gue bakal bilang lo hebat. Tapi perspektif seseorang menentukan ketinggian mereka. Kau hanyalah seorang buruh migran. Kau tahu apa yang kau katakan. Semua orang di sini berasal dari keluarga bergengsi. Kau benar-benar mengatakan, untuk membangkrutkan semua orang, kau telah menimbulkan kemarahan publik. Ayah, kau tak perlu merendahkan diri seperti ini. Ruge, bangkrutkan mereka sekarang. Aku tak percaya. Presiden Qin akan. Karena kata-katamu melawan seluruh Shenzhen. Presiden Qin, kuharap kau memikirkan ini matang-matang. Semua orang yang hadir hari ini mewakili pilar komunitas bisnis Shenzhen. Kau sendiri tak mungkin bisa menjatuhkan seluruh kota, kan? Presiden Qin, Anda harus berpikir 3 kali. Kau harus tahu, situasi kita saat ini, kita sedang dilanda masalah internal dan eksternal. Selain itu, mengenai keluarga Qin, suamiku memintaku melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Bagaimana aku bisa menolak? Lagi pula, Ye Huan yang sekarang adalah Ye Huan yang ku kenal dulu. Ye Huan yang kuat dan mendominasi orangku Qin Ruge. Akhirnya kembali. Presiden Qin, permintaan ini agak terlalu berlebihan, bukan? Kau orang terkaya di Kyoto, dan kami menghormatimu. Tapi atas dasar apa? Apakah dia mengendalikan semua keluarga kaya di Shenzhen? Dia orangku Qin Ruge. Dia mengizinkanmu hidup, maka kau hidup. Dia menjatuhkan hukuman mati padamu, maka kau mati. Sekarang dia telah memberi The film jalan was keluar untukmu. translated and Jangan narrated memaksaku by lebih jauh M. lagi. Nona Qian, kami hanya memikirkanmu. Kita merayakan ulang tahun nona muda, tapi kau datang ke sini dan menuntut kekayaan seluruh keluarga kami. Itu harga yang terlalu tinggi, bukan? Kami tidak setuju. Jika kau akan bersikap sekeras ini, kami tak akan ragu untuk bergabung dan melawan. Apa kau yakin kau ingin melawan? Ye Huan, bersembunyi di balik wanita. Pria macam apa kau ini? Sekalipun kau pria simpanan. Jangan terlalu sombong. Kau bisa patah gigi. Kau bodoh. Kekayaan gabungan orang-orang ini, setidaknya puluhan miliar. Kau tak bisa menelan sebanyak itu. Begitukah? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun putriku. Aku tidak punya hadiah untuk Xiner, jadi aku hanya akan meminjam kekayaan semua orang. 3 menit. 3 menit apa? Hongyan, bawa daftar hadiah. Tiga menit.
untuk mengosongkan kekayaan keluarga Zhao di Shenzhen. Setelah itu, setiap menit, kekayaan satu keluarga akan dikosongkan. Urutannya akan mengikuti daftar hadiah yang kuberikan padamu. Bahkan dengan amnesiaku, selama bertahun-tahun ini, aku Jie Huan, tidak pernah menjadi pria simpanan. Dan sekarang, Sinner, ayah memberimu hadiah spesial. Baiklah. Baiklah. Nyonya Ken, Tuan, apa dia serius? Kau tahu dengan begitu banyak keluarga kaya yang hadir, bahkan jika keluarga Ken kita melikuidasi mereka, akan butuh 10 hari hingga setengah bulan. Apa kau mau? Tangani ini. Habisi keluarga Xiu dulu. Ini pertama kalinya Ye Huan maju. Aku tidak bisa tidak menghormatinya. Tapi Nyonya Ken, melikuidasi aset keluarga dalam 3 menit membutuhkan banyak sumber daya. Dari pihak ayahmu, pasti akan tahu. Biarkan dia mencari tahu. Aku sudah menjadi orang terkaya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Ya, saya akan segera melakukannya. Nona Qian, apa kau hanya akan melihatnya bertindak begitu sembrono? Ini perbuatan Ye Huan, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Keluarga Qin tidak akan ikut campur. Nona Qian, ini kata-katamu. Ye Huang, biar ku katakan padamu. Bisnis keluarga Shou kami menjangkau semua industri. Mencoba menghabisi kami dalam 3 menit. Sungguh mustahil. Bahkan jika Nona Qian melakukannya sendiri, dia tak akan punya kesempatan. 3 menit. Ye Huan, kau masih punya waktu untuk bergegas ke lokasi konstruksi dan membongkar beberapa batu bata keluarga Zhou. Halo, Tuan Zhao, ini buruk. Grup sedang diserang oleh pasukan tak dikenal. Situasinya kritis. Kekayaan kita akan segera habis. bagaimana mungkin? Keluarga Shou tamat. Ayah, 3 menit. Aset keluarga Shou kita sudah habis. Kau bercanda. Butuh 3 generasi penun bagi keluarga Shou kami untuk sampai ke posisi kami sekarang. Ini semua salahmu. Ayah, apa hubungannya denganku? Ini semua salahmu. Mengikuti wanita ini, lari yang membuat kita jadi begini. Kim Mo Fei, kakak perempuan Qin Rouge. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua kerja keras yang dilakukan keluarga Ken kita untuk mencapai skala kita saat ini, seseorang akan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendukung seorang gigolo. Qin Mo Fei, putri sulung keluarga Qian, bisa saja menjadi pewaris keluarga Qian. Tapi Qin Rouge terlalu luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, dia mengambil kendali atas bisnis besar dan kecil keluarga Qian. Dia pasti akan memenangkan perebutan kekuasaan keluarga. Qin Mo Fei, ayah, aku dengar, bahkan jika dia kalah dalam perebutan internal, dia masih bisa bertahan. Kekuasaannya mencapai langit. Dan aku juga dengar, kalau dia dan Qin Rouge adalah musuh bebuyutan. Ye Huan, benar kau. Tapi aku minta maaf, kekuasaan keluarga Ken kita bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan sesukamu. Rouge, kamu menggunakan kekuasaan keluarga Ken, aku tidak akan ikut campur. Tapi adik juga harus tahu memilih target. Keluarga Zhou, mereka telah berdiri di Shenzhen selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa begitu saja menghapus mereka sesuka hati. Apa kau mencoba memprovokasi konflik antara keluarga Ken dan keluarga besar lainnya? Qin Mo Fei, apa yang kau lakukan di sini? Kurasa aku tidak mengundangmu. Aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Menara Qianlong dibuka lebih awal. Keluarga ingin kau bersiap. Lagi pula, memasuki Menara Qianlong adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan buang energimu pada gigolo ini. Qin Mo Fei, jika kau berani memanggilnya benalu lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar. Dia bersikap sombong The karenamu. film was Dia bukan translated gigolo. and narrated by M Siapa Media. gigolo? Ye Huan, bukankah begitu? Dulu di Kyoto, Qin Mo Fei selalu mempersulit Rouge. Cobaan yang dialami Rouge saat persalinannya yang sulit, mungkin ada hubungannya dengan wanita ini. Lepaskan aku. Aku adalah bunga yang berharga. Kau tidak pantas menyentuhku. Lepaskan. Karena kau bilang aku menggunakan kekuatan keluarga Qin. Kalau begitu Nona Qin tolong melakukan panggilan telepon, goyangkan jari kelingking MU, dan selamatkan keluarga Shou. Nona Qian, tolong, selamatkan keluarga kami. Kami bersedia melayanimu, seperti anjing dan kuda yang setia. Karena kau bilang begitu. Bantuan ini akan kulakukan. Ye Huan, singkirkan trik pintarmu. Meskipun Rouge adalah yang terkaya, aku masih memiliki kekuatan sebesar ini. Hai, selidiki untukku. Agensi penjualan pendek keluarga Ken, apakah mereka menargetkan keluarga Zhou? Hentikan segera. Kembalikan semuanya ke keadaan semula. Nona, saya baru saja memeriksa. Agensi penjualan pendek keluarga Ken belum menargetkan keluarga manapun. Apa? Nona Ken, saya baru saja menghubungi agen penjualan singkat. Sebelum mereka mulai, keluarga Zhou sudah dijual singkat. Ini berarti ada kekuatan yang jauh lebih besar dari keluarga Ken kita yang terlibat. Mereka telah ikut campur. Ye Huan, kaukah itu?
Mustahil. Kekuatan apa yang kau gunakan? Ingin tahu? Kemarilah. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Beraninya kau memukulku. Jiahuan, aku telah mengembara selama beberapa tahun. Tapi apa kau lupa siapa aku? Aku tak berani memukulmu. Tapi jika kau memancingku lagi, aku bisa membuatmu lenyap dari dunia ini tanpa jejak. Kau. Keluar. Keluarga Su telah menerima apa yang pantas mereka dapatkan. Sebentar lagi giliran keluarga berikutnya. Apa begitu cepat? 1 keluarga per menit. Menjual pendek kalian semua yang hadir. Hanya akan memakan waktu 1 jam. Aku punya banyak waktu. Tuan Ye, saya bersedia minta maaf. Saya bersedia berlutut dan meminta maaf. Tolong ampuni keluarga Xiao. Tuan Muda Ye, kami juga bersedia berlutut dan meminta maaf. Kami tahu kami salah. Apakah permintaan maaf sudah cukup? Aku, keluarga Xiao kami, bersedia menawarkan setengah dari aset kami untuk merayakan ulang tahun Nona Muda. Kami juga bersedia menawarkan setengah dari aset kami. Ruji. Suruh Hongyan melikuidasi aset orang-orang ini. Aku tidak akan repot-repot mengawasi satu persatu. Terlalu merepotkan. Baiklah, aku bersedia melakukannya. Ye Siga, apakah uang saku ini cukup untukmu? Seharusnya cukup. Tuan Naga, Menara Qianlong telah dibuka. Kami menunggu kepulanganmu untuk memimpin Istana Naga. Kenapa kau masih mengangkut batu bata di sini? Aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Aku perlu melemaskan meridianku. Mengangkut batu bata pas. Aturan Menara Qianlong belum berubah kan? Aturannya belum berubah. Siapapun yang bisa menyelesaikannya, Istana Naga akan mengabulkan satu permintaan mereka. Tapi sejauh ini, hanya kau yang mencapai lantai 100 dan mendapatkan pengakuan dari Tuan Nagatur. Hanya dengan begitu seseorang bisa mewarisi Istana Naga. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam tantangan kali ini. Menarik. Baiklah, ayo kembali. Berdiri di sini hanya menghalangi jalan. Yihuan. Bukankah dia menantu keluarga Ken? Kenapa dia masih mengangkut batu bata di sini? Yihuan, Apa yang kau lakukan di sini? Yihuan, kenapa kau mengangkut batu bata di sini? Apa kau tidak terbiasa dengan kehidupan orang kaya? Kau benar-benar sederhana. Bukan urusanmu. Jangan bilang kau di sini untuk menemuiku karena kau ingin menghidupkan kembali semuanya. Tentu saja tidak, Yihuan. Apa kau tidak tahu? Aku hanya bersama Tuan Muda Zhao. Karena aku ingin mencari pekerjaan yang bagus. Sekarang keluarga Zhao bangkrut. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu sekarang. Aku hanya ingin kau membantuku. Memperkenalkanku ke grup Ken. Bagaimana? Lihat, laki-laki memang tak bisa diandalkan. Waktunya cari kerja. Baiklah. Tarik gerobakmu ke sini. Dan aku akan memperkenalkanmu. Apa? Tidak mau. Kalau begitu menjauhlah dariku sejauh mungkin. Jangan. Aku akan memindahkannya. Aku akan memindahkannya. Baiklah. Kepala pelayan, haruskah kita memberitahu Yehuan? Makan malam keluarga sudah siap. Tak perlu. Makan malam keluarga Qin. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan tukang batu untuk hadir? Keluarga Qin sekarang bukan lagi seperti 6 tahun lalu. Tak semua orang bisa menarik perhatian keluarga Qin. Tapi bagaimana dengan Nona Qin? Ruge melihatnya tumbuh dewasa. Yehuan bukan pasangan yang cocok untuknya. Aku akan bicara dengannya. Zaman benar-benar telah berubah. Dia suka memasang batu bata. Kalau begitu biarkan dia memasangnya sepuasnya. Nona Ken, Qiu Qingyin dan Lin Zhenting merupakan 2 pesaing terbesar dari keluarga Ken kita. Aku khawatir mereka sudah siap kali ini.
Nanti suruh Yihuan langsung ke lantai 50. Cuilang ada di lantai 50. Dia seharusnya tidak memberinya masalah. Nona Ken, bukankah kita seharusnya pergi langsung ke lantai atas? Kenapa? Lupakan saja, kali ini. Keluarga Qin, kita tidak akan bersaing. Yihuan ingin melihat dunia, jadi biarkan dia. Sayang sekali. Ini kesempatan bagus. Lihat mereka. Mata mereka berbinar-binar dengan ambisi. Nona Qin, tolong pertimbangkan kembali. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita takut tertinggal oleh para pesaing ini. Jangan beritahu Yihuan, aku takut dia akan kehilangan muka. Nona Ken, Yihuan sungguh beruntung. Menikahi wanita hebat sepertimu pasti sebuah berkah dari kehidupan masa lalunya. Nah, apa yang kau lakukan? Berhenti. Tuan Su, latar belakang orang ini cukup mengesankan. Kau tidak bisa begitu saja memarahinya. Aku tidak peduli siapa dia. Lonceng perunggu ini adalah simbol kuil naga. Apa statusnya? Beraninya dia menyentuh lonceng perunggu. Dia suamiku. Pencarian 6 tahun Presiden Kie untuk suaminya telah menjadi drama Kyoto. Sepertinya dia telah menemukannya. Selamat. Presiden Su, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja padaku. Tak perlu menyindir. Presiden Qin, kau hanyalah seorang wanita. Mendukung keluarga Qin tidaklah mudah. Itu sebabnya kami biasanya menghormatimu. Tapi jangan anggap remeh rasa hormat ini. Lihat apa yang dilakukan laki-laki MOI. Tuan, kemarilah cepat. Lonceng perunggu ini memiliki makna simbolis yang luar biasa. Jika orang-orang kuil naga melihat ini, akan ada masalah. Betul itu, Yehua. Ini bukan jamuan keluarga Qin. Semua orang menghargai kompetisi yang adil. Tak seorang pun akan memberi muka pada Presiden Qin lagi. Jika kau terus membuat masalah, kau mungkin akan melibatkan kami. Aku hanya mengingat beberapa kisah. Bagaimana aku memancingmu? Ini lelucon lonceng perunggu ini adalah simbol kuil naga. Lonceng ini dibunyikan untuk setiap urusan negara. Kau bernostalgia. Seolah-olah kau pernah melihatnya sebelumnya. Apa kau tahu? Sudah berapa lama sejak lonceng naga ini dibunyikan? Sejak Dewa Naga menghilang. Lonceng ini belum dibunyikan selama 6 tahun. Hari ini di acara besar ini, Gedung Qianlong telah dibuka. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, para perwakilan, kelangsungan hidup dan kehormatan keluargamu dipertaruhkan hari ini. Yihuan, apa yang kau lakukan? Memegang palu untuk membunyikan lonceng. Mengumumkan kembalinya naga ke-9 provinsi. Dia gila. Benar-benar gila. Nat, kau pikir kau siapa? Apa kualifikasimu untuk membunyikan lonceng naga? Nah, kau sudah mati. Pergi dari sini sekarang. Di seluruh 9 provinsi, hanya Dewa Naga yang berhak membunyikan lonceng ini. Lonceng ini mewakili keagungan seluruh kerajaan naga kita. Begitukah? Bagaimana kau tahu aku tak memenuhi syarat untuk membunyikan lonceng naga ini? Dan bagaimana kau bisa yakin aku tak pantas menerima keagungan lonceng ini? Baiklah, baiklah. Kinrouch, bukannya aku tidak mau memberi muka pada keluargamu. Selama bertahun-tahun, anak ini satu-satunya yang berani bertindak begitu sembrono di Gedung Qianlong. Menurutku, orang-orang kuil naga tidak perlu melakukan apapun. Kita akan melakukannya sendiri. Tangkap dia. Berani kau coba? Presiden Qin Yihuan telah membuat semua orang marah. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita bersikeras melindunginya, kita takut kita akan kehilangan kualifikasi kita untuk kuil naga kali ini. Yihuan, kemarilah. Ada apa? Yihuan, selama bertahun-tahun ini, aku mengalami masa sulit. Apa kau menyalahkanku? Aku tidak. Tahukah kau mengapa aku begitu terkenal? Karena aku ingin semua keluarga kaya dan berpengaruh tahu. Kinrouch, wanitaku, pasti akan mencapai lantai atas Gedung Qianlong dan menghancurkan kalian semua di bawah kaki. Nah, siapapun bisa menyombongkan diri. Hanya menggerakkan bibir. Tidak berarti kau bisa mencapai puncak kuil naga. Jika itu masalahnya, maka investasi besar keluarga Susaya dalam mempekerjakan Grandmaster luar negeri. Bukankah itu hanya menjadi hiasan saja? Tepat. Bahkan keluargaku tidak akan berani mengklaim bisa mencapai lantai atas. Dewa Naga bukanlah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Mungkin orang tua itu sedang menonton di atas sana sekarang, melihat badut ini mempermalukan dirinya sendiri.
Yehuan, gedung Qianlong memiliki 100 lantai. Setiap lantai dijaga oleh para ahli kuil naga. Mencapai lantai 50. Sudah sangat langka. Kau akan menerima kekayaan besar yang dijanjikan oleh kuil naga. Dan kau masih bermimpi mencapai lantai 100. Setahu saya, sepanjang sejarah kuil naga, hanya Dewa Naga yang baru menaklukkannya dengan kekuatannya sendiri. Justru karena ini, Dewa Naga yang lama melihat potensinya dan mewariskan kuil naga kepadanya. Yehuan, kau ingin membandingkan dirimu dengan Dewa Naga? Berkacalah. Ya, semua orang harus punya mimpi. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Ada perbedaan antara mimpi dan delusi. Lonceng naga telah berbunyi. Tantangan telah dimulai. Para perwakilan, silakan menuju ke area tunggu lift. Dimulai. Pada tahun-tahun sebelumnya, bukankah selalu ada seseorang dari eselon atas kuil naga di sini? Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Setiap gerakan yang kita buat terlihat jelas di monitor. Kurasa itu orang Yehuan yang membunyikan lonceng naga dan membuat marah para petinggi. Tantangan ini mungkin akan lebih sulit. Jika keluargaku tersingkir lebih awal karenamu, aku tidak akan melepaskanmu. Sekalipun kesulitannya meningkat, itu sama saja bagi semua orang. Jangan salahkan ujiannya sulit jika kau tidak belajar. Tuan, tunggu sebentar. Tuan, banyak keluarga yang hadir, bukanlah yang pertama kali di sini. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang kesulitan setiap lantai. Umumnya, mereka tidak memulai dari lantai pertama. Mereka semua memiliki lantai target dalam pikiran mereka. Jadi, She Eoken meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Langsung saja ke lantai 50 dan temukan Cuilang. Dia tidak akan merepotkanmu. Dokumen ini berisi keuntungan yang dijanjikan kepadanya. kau ingin aku menjawab seseorang dari kuil naga. Apa kau tahu siapa aku? Siapa dirimu tidaklah penting. Yang penting adalah kau turun dengan selamat. Meskipun She Eoken tidak mengatakannya, The film was tapi dia sangat translated mengkhawatirkanmu. and Jangan narrated kecewakan by dia. M Media. Nonakin sudah memberikannya. Dia membuangnya. Bagaimana mungkin Nonakin melakukan ini? Kau sudah melakukan begitu banyak untuknya. Dan dia bahkan tidak menghargainya. Mungkin lantai 50 hanya terlalu sulit untuknya. Jangan mempersulitnya. Semua penantang, silakan masuk ke lift di kedua sisi. Setelah Anda memilih lantai Anda, itu tidak dapat diubah. Yehuan, ini lantai 10. Apa kau tidak keluar? Sebuah nasihat. Jangan memaksakan diri, atau kau akan kehilangan nyawamu di sini. Sebenarnya, kau seharusnya tidak membuang dokumen itu. Kinruka, demi dirimu, telah membuka jalan untukmu untuk mendapatkan pijakan di Kyoto. Sayang sekali, kau tak memahaminya. Ketulusan hati dari dia. Kau tak pantas untuknya. Aku mungkin tak pantas untuknya, tapi kau jelas tidak. Setidaknya di Kyoto, Yin Tianchuan, akulah satu-satunya yang pantas untuk Kinruch. Roy dan aku punya anak. Lantai 53 tiba. Nah, di atas lantai 50. Sedikit kesalahan di setiap level bisa mengorbankan nyawamu. Semoga berhasil. Pengecut. Nona Kie, bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana? Taruhan macam apa? Apakah Yehuan berhasil turun kembali? Aku bertaruh 1 juta bahwa Yehuan akan mati di menara Qianlong. Tuan Lin, tolong jaga ucapanmu. Hei, aku tidak bicara omong kosong. Penantang keluargaku naik lift yang sama dengan Yehuan. Dia menantang lantai 52. Saat dia pergi, dia mengirimiku pesan dan berkata, Yehuan masih di dalam lift. Apa? Tentu saja, aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Nonakin, apa yang harus kita lakukan? Dia bukan hanya gegabah, dia akan mati. Ini adalah menara Qianlong. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk campur tangan. Halo, saya ingin bertanya, bagaimana seorang penantang mundur dari tantangan? Kami tidak ikut serta lagi. Maaf, setelah tantangan dimulai, itu tidak bisa ditarik kembali. Nonakin, kau telah melakukan semua yang kau bisa. Ini salahnya sendiri, karena begitu tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Penantang keluarga Shao menantang lantai 15 dan gagal. Luka parah. Meninggal. Seseorang telah mati di lantai 15. Penantang keluarga Li berhasil menantang lantai 30.
Selamat kepada keluarga Lee atas kemenangan tambang emas di luar negeri. Bagus, keluarga Lee berhasil. Tambang emas di luar negeri. Salam kepada Tuan Naga. Bagaimana situasi saat ini di setiap lantai? Yang mulia Tuan Naga, para penantang kali ini jauh lebih kuat. Dan keluarga-keluarga besar jauh lebih rakus dalam tuntutan mereka. Sekelompok bajingan yang rakus. Namun, ada seseorang bernama Yin Tianchou. Orang ini lumayan. Semua aspek cukup terpuji. Dia tidak meminta apapun. Tapi apa? Tapi dia ingin bergabung dengan kuil naga kita. Tuan Naga, apa maksudmu? Lihat bagaimana dia tampil. Jika dia tampil bagus, bergabung dengan kuil naga bukanlah hal yang mustahil. Benar. Para penantang dari keluarga Zhu dan Lin beralih ke mode neraka. Aku tak ingin melihat siapapun dari kedua keluarga ini mendapatkan keuntungan apapun dari kuil naga. Mengerti, Tuan Naga. PATREAR Kazu, kau telah mengecewakanku. Kau benar-benar payah. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakanmu. Dan kau masih gagal. Apa kau tahu berapa banyak kerugian keluarga Zhu kita kali ini? Patriark Zhu, aku sungguh telah melakukan yang terbaik. Entah kegilaan apa yang mencengkeram kuil naga. Aku bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun jika aku tidak beruntung. Aku pasti sudah mati di sana. Kau, Tuan Zhu, aku tidak menyangka kita berdua gagal. Sungguh kesalahan besar. Sekarang sudah hampir pasti bahwa itu salah Ye Huan. Jika bukan karena dia yang membuat masalah di awal, semua ini tidak akan terjadi. Qin Roach, kau bertanggung jawab atas ini. Tidak apa-apa jika Ye Huan tidak keluar. Tapi jika dia keluar, aku akan menjadi orang pertama yang tidak mengampuninya. Ye Huan tidak bisa keluar. Dia pergi ke lantai 100. Apa katamu? Dia pergi ke lantai 100. Bagaimana kau tahu? Saat aku keluar dari lift, Ye Huan dan Yin Tianchou masih di sana. Yin Tianchou pergi ke lantai 53. Lalu lift langsung menuju lantai 100. Siapa lagi kalau bukan Ye Huan? Nona Ken? Mengapa? Kenapa dia tidak mendengarkanku? Lantai ke-100, apakah dia akan menantang Raja Naga? Ini berita terbaik yang pernah kudengar. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Sepertinya kita tidak perlu bertindak. Istana Naga bertindak sendiri. Dia pikir dia siapa? Pergi ke lantai 100. Nona Qian, pria Anda cukup ambisius. Dia bahkan ingin mengambil tempat Tuan Naga. Lihat, seseorang turun dari lantai 100. Mungkinkah itu Ye Huan? Itu tidak mungkin. Dia pergi ke lantai 100. Tidak mungkin, dia bisa turun tanpa cedera. Aku juga tidak percaya. Aku ingin tahu siapa itu. Semoga itu Ye Huan. Ziner tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Yin Tianchou. Tuan Muda Yen, bagaimana kau turun dari lantai 100? Bukankah pakaianku saat ini sudah cukup jelas? Bukankah itu sudah jelas? Apakah ini berarti kau sekarang anggota kuil naga? Dia pikir dia siapa? Kemampuanku secara khusus menunjukku sebagai utusan kuil naga, bertanggung jawab atas semua urusan eksternal. Bagaimana kau bisa turun dari lantai 100? Rochi, kenapa kau terlihat begitu pucat? Bocah Ye Huan itu, kenapa dia belum turun juga? Kau beritahu aku dulu, bagaimana kau bisa turun dari lantai 100? Tuan Naga memanggilku. Jadi aku turun dari lantai 100. Ada masalah? Apa kau sudah bertemu Tuan Naga? Tidak juga. Tapi dipisahkan oleh sebuah pintu. Bisa dibilang bersama Tuan Naga. Kontak dekat. Tuan Yin, apakah Anda berada di lantai 100? Apakah Anda melihat Ye Huan? Ye Huan, kau bercanda? Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya? Jangan bilang. Ye Huan juga pergi ke lantai 100 kan? Itu sangat lucu. Di awal, Ye Huan terus mengatakan dia ingin mencapai puncak lantai 100 gedung Qianlong dan bilang dia akan menempatkan kita di bawah kakinya. Tapi Tuan Muda Ye ternyata pemenang terbesar. Sudah kubilang, semakin keras gonggongan, semakin buruk kematiannya. Rochi, tidak apa-apa. Di dunia ini, tidak kekurangan pria baik. Aku sekarang telah menjadi utusan kuil naga. Mulai sekarang aku akan mengurus keluarga mungkin.
Keluarga Qin tak membutuhkan perhatianmu. Ye Huan, bagaimana kabarmu? Oh, baik-baik saja. Tuan, bagaimana Anda masuk dari luar? Anda tidak? Aku menunggu di lantai 100 untuk waktu yang lama. Tak satu pun yang mencapai puncak. Aku tak sabar menunggu. Jadi aku turun untuk jalan-jalan. Ye Huan, apa kau tidak takut? Lidahmu tergigit setelah menyombongkan diri begitu banyak. Kurasa kau tidak pergi ke lantai manapun. Kau mungkin menyelinap keluar dari lantai pertama. Itulah yang terjadi. Kali ini, keluarga Zhu dan keluarga Lin kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Katakan saja bagaimana kau akan memberi kami kompensasi. Jika kalian dua keluarga terus buta, ini bukan hanya tentang tak mendapatkan keuntungan. Sesederhana itu. Kau masih berani mengancam kami? Kau cari mati. Ucapkan satu kata lagi, dan kau akan menyesal datang ke dunia ini. Cukup Ye Huan. Berapa lama lagi kau ingin membuat masalah? Aku sekarang memerintahkanmu dalam kapasitas sebagai utusan kuil naga. Keluar dari gedung Qianlong segera. Mengira kau orang penting dengan bulu ayam itu. Apa katamu? Kubilang aku juga akan membawa Ruji ke lantai atas untuk melihat pemandangan. Tak ada waktu untuk disia-siakan denganmu. Ulangi sekali lagi. Selamat kepada keluarga Qin karena mendapatkan kualifikasi puncak gedung Qianlong. Apel. Qin Ruji akan pergi ke lantai atas gedung Qianlong? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Keluarga Qin ini hanya Ye Huan yang pergi ke sana. Dan dia bahkan menyelinap masuk dari luar. Kenapa? Kenapa? Rugi, ayo naik ke atas. Apakah ini nyata? Aku merasa semua ini hanyalah mimpi. Chen, ini benar-benar nyata. Mungkin kita bahkan bisa melihat Raja Naga. Anda naiklah. Jangan membuat Raja Naga menunggu. Yin Tianchou, jujur saja. Kau membantu Qin Ruga kan? Ada apa ini? Bagaimana Qin Ruju bisa sampai di sana? Meskipun aku tidak tahu kenapa, mungkin ini sebuah kesempatan. Benar. Itu aku. Ini adalah lantai teratas gedung Qianlong. Kediaman Raja Naga. Kenapa kau begitu gugup? Bagaimana mungkin aku tidak gugup? Kau tidak boleh berkeliaran. Ini adalah tempat Raja Naga. Tidak boleh menyinggung perasaannya. Tersinggung. Bahkan jika aku duduk di tahta Tuan Naga, tak akan ada yang mengatakan apapun. Ayo, akan kutunjukkan padamu. Kita tetap di sini saja dan melihat-lihat. Aku sudah sangat puas. Baiklah. Aku tak pernah menyangka. Aku akan berdiri di lantai teratas Istana Naga. Dan memandang rendah semua makhluk. Jika kau suka. Sejauh mata memandang, aku bisa memberikan semuanya padamu. Aku tahu kau sedang menyombongkan diri. Tapi aku sangat senang. Keluarga Qin. Ruge, kau di sini. Duduklah di sini. Kursi ini sudah disiapkan untukmu. Xiaoyin, kau sangat bias. Barusan seseorang ingin duduk di sebelahmu, tetapi kau tidak mengizinkannya. Status Xiao Yan saat ini cukup luar biasa. Tempat utama ini tentu saja disediakan untuk CEO Qin kita. Kenapa kau ikut campur? Ayo, CEO Qin, silakan duduk. Dalam situasi saat ini, dengan aku begitu dekat dengan Xiaoyin, itu tidak pantas. Karena ini tempat utama. Hanya aku yang harus duduk di sini. Jadi aku akan mengambil tempat duduk ini. Roge, duduk di sampingku. Yuan, kau pikir kau siapa? Apa aku menyuruhmu duduk? Ye Huan, apa kau punya rasa sopan santun? Xiaoyin bukanlah Xiaoyin yang dulu. Dia sekarang adalah utusan kuil naga yang terhormat. Jika kau ingin mati, jangan libatkan kami. Ruij, kendalikan priamu. Utusan kuil naga. Yen Tianchou, apa ada yang memberitahumu bahwa aku bisa memberikan ini kepada siapapun yang aku mau? Kau menggunakannya untuk menekanku. Qin Ruij, mengapa kau tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Sudah kubilang jangan membawanya, namun kau tetap melakukannya. Ruke, jangan salahkan aku karena tak memberimu muka hari ini. Pertemuan hari ini diselenggarakan oleh keluargamu, Qin. Kubilang padamu, dia atau aku. Jika kau membuatku tak senang hari ini, siapa yang tahu apa yang akan kukatakan di kuil naga besok? Yin Xiao, jangan. Bukankah kita sudah sepakat? Acaranya bahkan belum dimulai. Tokoh utamanya tidak bisa pergi sekarang. Yi Huan, kau mungkin tidak bisa membantu dengan hal lain, tetapi kau pasti tahu cara meminta maaf. Cepat lakukan. Tidakkah kau lihat Xiaoyin sudah marah? Yen Tianchou,
Aku ingat kau tak searogan ini. Sebelum kau bergabung dengan Kuil Naga memberimu nyali, bukan? The film was Benar, translated Kuil Naga and memberiku nyali. narrated Apa by kau M tak setuju? Media. Kalau begitu, kau juga harus minta Kuil Naga memberimu sedikit nyali. Baiklah. Ruke. HARI ini yang harus kau lakukan. Hanyalah minum segelas anggur ini. Dan aku takkan mempermasalahkannya dengannya. Baiklah, aku akan meminumnya. Ruji. Nah, sudah lama sejak seseorang berani memaksakan Ruge minum. Hari ini sedikit kehormatan ini, Shohin, apakah Anda puas dengan tindakan ini? Bagus, bagus, bagus sekali. Mereka bilang Qin Rojo dari Jingdu. Tak tersantun. Caranya minum. Seperti bunga teratai yang muncul dari air. Sungguh pemandangan yang indah. Aun Yehuang. Kau bisa melihatnya? Sekali lagi seorang wanita menyelamatkanmu. Baiklah. Kali ini demi Rouge. Aku takkan mempermasalahkannya. Ingat, ini pengecualian. Aku khawatir tak akan ada waktu berikutnya. Apa maksudmu? Ruji. Yehuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jelaskin Rouge lah. Dia hanya tidak tahan alkohol. Begini, aku akan membantunya. Kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Wajahmu cepat sembuh, bukan? Kenyahlah. Yehuan, apa maksudnya ini? Apa kau tahu betapa sulitnya untuk membawa Tuan Muda Yin ke sini? Kita semua bersusah payah. Untuk berkumpul di sini, kau merusak suasana. Seluruh kuil naga yang berdiri di belakang Tuan Muda Yin bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Kuil Naga, sepertinya Kuil Naga telah kehilangan pamornya selama bertahun-tahun. Sembarang orang bisa mengibarkan panji Kuil Naga akhir-akhir ini. Yehuan, jika kau tak hidup dari seorang wanita, apa hakmu duduk di sini bersamaku? Ku bilang padamu, ini adalah berkah yang kau dapatkan dalam 8 kehidupan. Kau ingin melawanku demi seorang wanita? Kau cari mati. Cari mati. Kuil Naga kalian yang disebut-sebut itu memang berpengaruh atas 9 provinsi. Tapi ada seseorang di atas Kuil Naga yang menentukan nasib semua orang di dalamnya. Dan kau bahkan tidak pantas menyemir sepatuku. Kau benar-benar pikir aku tak berani membunuhmu? Gawat, Tuan Muda. Seseorang menyerang di luar. Masing-masing dari mereka tampak berbahaya. Mereka bilang mereka mencari Cheokin. Siapa yang berani melakukan ini? Apa mereka tidak tahu kalau hari ini keluarga Ken kami menjadi tuan rumah perjamuan untuk utusan Kuil Naga, Tuan Muda Yin? Hari ini sungguh menegangkan. Satu persatu, mereka semua mengejar Kokan. Aku ingin melihat siapa yang berani merebut Qin Ruge dariku. Tapi, Tuan Muda ya. Tapi apa? Dengan aku di sini, apa yang kau takutkan? Bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Tuan Muda Yin, Anda benar-benar elit Kuil Naga. Sangat mengesankan. Hari ini kita semua mengandalkan Anda. Qin Ruge, ya? Jangan kira kau bisa pura-pura mati dan lolos begitu saja. Ikut aku. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Tidak apa-apa Ruji, aku akan membawamu pergi. Tunggu sebentar. Yehuan. Bukankah kau saat jagoan barusan? Bertemu tantangan nyata. Dan langsung ciut ya. Sampah tak berguna. Pada akhirnya, tetap saja harus Tuan Muda Yin yang menyelamatkan. Kupikir kau sangat cakap. Ternyata, kau hanyalah seorang pengecut. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Jangan bawa Ruge bersamamu. Ruge, jangan takut. Aku di sini. Tak ada yang bisa menyentuhmu hari ini. Bagus, kau bilang begitu. Nanti, jangan memohon belas kasihan. Kalau aku tidak salah, orang-orang ini semua dari Kuil Naga. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, sampah Kuil Naga juga meningkat. Aku utusan Kuil Naga. Cepat berlutut dan minta maaf pada Ruge. Berlutut dan minta maaf. Kau berani memukulku? Apa kau tuli? Utusan Kuil Naga berani bersikap sombong. Kau di Kuil Naga hanyalah keberadaan, rendahan. Kau mau aku berlutut dan minta maaf padamu? Apakah kau punya kekuatan? Kau benar-benar berani memukul orang Kuil Naga. Kau tidak ingin hidup lagi.
Aku tidak hanya berani memukulnya, aku berani menginjaknya. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Hei Inna. Aku akan memberimu kesempatan. Hubungi kuil naga. Halo. Aku utusan kuil naga. Seseorang ingin membunuhku. Bunuh aku. Mereka berani menyentuh seseorang dari kuil naga. Apa latar belakang pihak lain? Halo. Ini aku Hong Bin. Kewenangan utusan kuil naga. Apakah sehebat itu? Kau bertemu denganku, dan benar-benar ingin aku berlutut dan minta maaf. Kuil naga sekarang merekrut siapa saja. Siapa yang membiarkan orang seperti ini masuk ke kuil naga? Yin Tianchou. Hong Bin adalah salah satu dari 12 kapten kuil naga kami. Seorang tokoh tingkat kapten. Kau berani memprovokasi. Apa kau tidak ingin bekerja di kuil naga lagi? Jika Kapten Hong Bin tidak memaafkanmu, keluar dari kuil naga sendiri. Kau salah satu dari 12 kapten. Guru Hong. Tuan Hong, aku buta. Aku memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Siapa yang harus disalahkan? Aku akan bersujud padamu. Bersujud. Aku akan bersujud. Kepalamu bernilai berapa? Apakah aku butuh kau bersujud? Ku bilang tidak cukup. Tuan Hong, keluargaku, Yen, memiliki kekayaan yang cukup besar. Aku bersedia. Aku akan menawarkan setengahnya. Masih belum cukup. Oh Tuan. Bukankah kau ingin membawa Qin Rouge pergi? Aku akan meminta wanita ini secara pribadi meminta maaf padamu. Aku baru saja memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Kau bisa membawanya pergi kapan saja. Setelah kau membawanya pergi nanti, kau bisa bermain dengannya sesukamu. Yin Tianchou, kukira kau punya hati nurani. Tapi aku tidak menyangka kau menjadi binatang buas seperti itu. Menyedihkan. Aku tidak menyangka kau yang pintar. Qin Rouge ini terkenal. Wanita cantik di 9 provinsi. Cerdas, cantik, dan murah hati. Setelah meminum obat, entahlah di atas ranjang. Seperti apa rupanya? Ya, disukai oleh Tuan Hong. Adalah keberuntungan Qin Rouge. Bukankah dia hanya memohon bantuan kuil naga? Kurasa ini yang terbaik dari kedua dunia. Diam kalian semua. Kalian semua penjahat oportunis yang sombong. Saat Ruki baik-baik saja, itu adalah Presiden Qin ini dan Presiden Qin itu. Sekarang Rouge dalam masalah. Kau melemparkannya ke dalam lubang api. Aku beritahu kau sekarang. Tidak ada yang akan membawa Qin Rouge pergi. Yehua, ini situasi yang berbeda sekarang. Lepaskan. Kalau tidak, kita semua akan kehilangan nyawa kita. Hong Bin kan? Jika kau tidak ingin mati, maka segera menghilang. Nah, apa katamu? Bicaralah, aku tidak bisa mendengarmu. Oh Tuan Hong, jangan pedulikan dia. Dia hanya keras kepala. Kau pergi dan istirahatlah. Aku akan mengurusnya. Hanya. Seolah-olah kita membutuhkanmu. Nah, kau berani menantangku. Apa yang memberimu hak? Hak yang saat kupukul kau tetap diam. Bagus, sangat bagus. Hari ini, aku tidak hanya akan memilikinya. Aku akan memilikinya tepat di depanmu. Mulutmu terlalu kotor. Kau pantas dipukul. Nah, kau mati hari ini. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Yehuan, apa kau sudah cukup? Yehuan, apa kau tahu cara menulis kata mati? Kenapa kau tidak berlutut? Haruskah kau membuat segalanya berdarah sebelum kau berhenti? Kau. Dan kau. Dan kalian semua, aku baru saja memberimu kesempatan yang cukup. Sayang sekali sekarang kesempatan itu hilang. Heiyu, lihat dia. Dia benar-benar marah. Bukankah kau suka memukul orang? Ayo, pukul kepala Tuan Hongmu. Tuan Hong, aku sekeras baja. Aku tantang kau untuk bergerak. Bisakah kau bergerak sedikit saja? Kau benar-benar memukulku. Bagaimana mungkin kau? Kau bocah pun butuh pelajaran. Aku akan mengajarimu sopan santun atas nama kuil naga. Kau tahu siapa yang mendukungku? Dia adalah Diakon Kelanteng Naga, Ning Fei Long yang agung. Kami praktis saudara-saudara. Menghabisi kau. Semudah menghancurkan semut. Sesederhana itu. Tuan Hong, mengapa buang napas untuknya? Bocah ingusan ini tak tahu apa-apa. Betapa kuatnya Kelanteng Naga. Tangkap dia.
Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan. Maaf atas keterlambatan saya. Saya mohon maaf. Ding Feilong, Diakon Klan Naga. Wakil Komandan. Hanya di bawah Raja Naga. Bagaimana mungkin dia berlutut pada Ye Huan? Yin Tianchou. Kau tahu siapa yang memberimu posisi utusan itu? Sampah tak berharga. Keluar. Diakon Ning menunjukkan pada orang ini rasa hormat tertinggi. Ye Huan, bermarga Ye, mungkinkah dia Raja Naga yang hilang selama 6 tahun? Rajaku, kaukah itu? Aku buta akan identitas aslimu. Aku tak tahu itu kau. Jadi akhirnya kau menyadarinya. Kapten Hong Bin. Kau orang yang tajam. Kumoh rajaku, jangan menggodaku. Bukankah Kapten Hong? Saudara sumpah dengan Ning Feilong. Ning Feilong, aku tidak ingat. Punya teman seperti itu akhir-akhir ini. Maafkan aku, Tuan. Aku pantas mati. Apakah kau pantas mati aku tidak tahu. Tapi orang ini sudah mati berjalan. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Aku tak tahu. Aku hanya mengambil pekerjaan dari web gelap. Bayarannya bagus. Aku hanya ingin uang tambahan. Jadi dia tidak lagi berguna bagi kita. Ning Feilong. Seseorang. Bawa dia pergi. Lempar dia ke lubang ular. Bos. Ye Huan. Tuan Ye. Kakak Ye. Kumon. Ampuni aku sekali ini. Yin Tianchou. Kau sangat buta. Kau ingin pengampunanku, baiklah. Congkel matamu, dan aku akan punya sesuatu untuk diminum dengan anggurku. Bagaimana dengan itu? Kakak Ye, aku benar-benar tahu aku salah kali ini. Aku sudah melakukan sesuatu untuk keluarga Qin Hang, walau tak banyak. Kali ini, aku dibutakan oleh keserakahan. Kupikir, aku mendapat dukungan Kelanteng Naga. Aku terbawa suasana. Tuan Ye, aku bersumpah padamu, aku akan setia pada CEI mulai sekarang. Tak ada lagi pikiran yang tak masuk akal. Ayo, makanlah. Obat apa ini? Racun. Bagus. Aku akan memakannya. Makan pil pemakan hati ini. Dan kau akan selamanya tunduk padaku, menjadi budakku. Jika kau memiliki niat jahat sedikit pun, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku bersumpah untuk melayanimu, Tuan. Dan aku salah. Aku bersedia memakannya. Kami juga bersedia. Kau juga ingin menjadi anjingku. Apakah kau layak? Jika apa yang terjadi hari ini keluar, kau tahu konsekuensinya. Ya, Yin Tianchou. Cari tahu siapa di balik insiden rugi. ya. Ye Huan. Aku sangat kepanasan. Rugi tunggu. Aku akan segera mendetoksifikasimu. Aku tak sabar. Ye Huan, terima kasih untuk tadi malam. Aku memanfaatkanmu. Kau masih berterima kasih padaku. Menyebalkan. Sheokien ini buruk. Aku tidak melihat apa-apa. Berhenti. Bukannya kau belum pernah melihatnya. Aku tidak keberatan. Apa yang kau keberatan? Saat itu, ketika Anda dan Tuan menikah, itu aku yang berjaga untukmu. Jika ini zaman dulu, kau harus menghangatkan tempat tidur untuk Tuan Sheokien. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Katakan padaku apa yang salah. Benar, sesuatu yang besar terjadi. Saudari Anda telah bersatu dengan beberapa tetua keluarga Qin, dan mereka mencoba merebut kekuasaan. Apa? Sudah aku bilang. Sesuatu akan terjadi pada Qin Roge. Dia tidak akan kembali. Ayah, grup tidak bisa tanpa pemimpin. Umumkan saja. Jadilah begitu. Sejak Ruge menemukan Ye Huan, dia berubah. Dia bukan lagi wakil komandan Sheokien yang berada di atas semua orang. Demi masa depan keluarga Qin. Kurasa sudah waktunya untuk kepala keluarga Qin yang baru. Aku selalu bilang bahwa perasaan bisa mengaburkan penilaian seseorang. Konferensi investasi akan segera dimulai. Pada saat genting ini,
Aku Qin Mofei. Percaya aku. Kandidat yang paling cocok. Qin Mofei. Aku bisa mendengar rencanamu. Sampai ke bawah. Sangat memekakkan telinga. Qin Roge. Kau baik-baik saja. Apa, adikku sayang? Kau berharap sesuatu terjadi padaku. Bukan itu maksudku. Aku hanya apa? Sangat bersemangat. Untuk mengambil posisi kepala keluarga. Aku tak pernah menyangka bahwa ketika sesuatu terjadi padaku, kau akan langsung memikirkan merebut kekuasaan, alih-alih bagaimana menyelamatkanku. Ruge, semua orang masih sangat peduli padamu. Kau tahu itu. Keluarga Qin ini terlalu besar. Perubahan personel mempengaruhi harga saham. Tak bisa diabaikan. Meskipun keluarga Qin adalah keluarga besar, tapi kau juga harus tahu. Tanpa aku, Qin Roche, keluarga Qin tak akan ada hari ini. Ayah, bukankah menurutmu dia terlalu sombong? Jika ini terus berlanjut, bukankah keluarga Qin akan menjadi ruang satu suara? Mungkin, itu akan bermarga ya di masa depan. Kau benar sekali. Ye Sinner adalah cucu tertua dari putra tertua keluarga Qin. Wajar saja jika ia mewarisi hak keluarga Qin. Kau Cukup. Kita semua keluarga. Semua pertengkaran ini, apa gunanya? Rochi, aku sudah mendiskusikannya dengan para tetua. Sekarang keluarga Qin kita telah menemukan pendukung di Kelanteng Naga. Dan kau dan Ye Huan baru saja bertemu kembali. Jadi istirahatlah. Konferensi bisnis ini, biarkan Murphy yang pergi. Kau memintaku untuk mundur? Aku tak bermaksud begitu. Jangan terlalu dipikirkan. Tua, kami baru saja menemukan petunjuk. Kecelakaan Chie Uqin. Kemungkinan terkait dengan konferensi bisnis ini. Konferensi bisnis ini pasti penuh dengan urusan gelap. Sebaiknya Chie Uqin tidak hadir. Aku mengerti. Untuk konferensi bisnis ini, Rugi tidak akan berpartisipasi dalam keseluruhan proses, hanya menemani. Ye Huan, kau Kau juga harus istirahat. Kurasa Qin Mofei adalah pilihan yang bagus. Kau pasti bisa memenangkan konferensi bisnis. Ye Huan, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar akan mendukungku. Kau tidak menginginkan dukungan saya. Baiklah. Karena Ye Huan sangat pengertian. Mofei, maka kau harus bekerja keras. Jangan khawatir, serahkan padaku. Ingat, untuk konferensi penawaran ini, hal terpenting bagi keluarga Qin adalah dokumen penawaran. Di mana dokumen penawarannya? Apakah sudah siap? Sudah siap. Jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada masalah kali ini. Dokumen tender. Begitu konferensi penawaran selesai, keluarga Qin pasti akan tahu bahwa dokumen penawaran telah bocor. Saat itu, mereka pasti akan mencurigaiku. Bahkan jika aku mendapatkan keuntungannya, aku tak akan bisa menikmatinya. Perseteruan keluarga. Orang kecil sepertiku jelas perlu melindungi diriku sendiri. Ye Huan. Baiklah, kaulah orangnya. Ye Huan, aku bertemu denganmu lagi. Terima kasih banyak. Karena telah membiarkanku bertahan di Ken Corporation. Aku tidak mengizinkanmu masuk ke perusahaan Qin. Jangan menyanjung diri sendiri. Ye Huan, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa. Konferensi bisnis akan segera dimulai. Bisakah kau membantuku memberikan ini kepada CEO Ken Meifi? Bagaimana denganmu? Apa kau lupa? Hari apa ini? Dulu kau mengingatnya dengan sangat jelas. Aku sedang menstruasi. Aku harus ke toilet. Aku
Bagaimana kau bisa melakukan ini? Rapat penawaran akan segera dimulai. Di mana dokumen penawarannya? Maaf Nona Ken, orang yang mengirimkan dokumen penawaran kali ini adalah karyawan baru. Aku akan menghubunginya segera. Sesuatu yang sepenting ini, dan kau membiarkan seorang pemula mengirimkannya. Nona Ken, aku takut jika itu adalah seseorang yang kukenal. Seseorang yang memahami operasi internal perusahaan kita. Mereka mungkin lebih cenderung merusaknya. Itu sebabnya aku, lupakan saja. Cepat hubungi dia. The film was Bagaimana kau translated bisa memiliki and dokumen narrated penawarannya? by M. Dia Media. karyawan yang kau pekerjakan. Dia sakit perut. Dia memberikan ini padaku. Dokumen tender. Untunglah itu yang asli. Setelah rapat penawaran ini, kau dipecat. Kirimkan. Ya. Aku tidak menyangka kau begitu adil. Aku salah menilaimu sebelumnya. Bukan apa-apa. Yey, Fuan. Jangan khawatir. Aku telah menerima informasi bahwa seseorang telah memasang jebakan untuk keluarga Qin. Qin Movie ingin memimpin. Jadi biarkan dia. Jadi kau sengaja melakukannya. Kau jahat sekali. Tetap di sini. Aku akan segera kembali. Ya Huan, oh ya Huan. Bukankah langkahku ini brilian? Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku dapat uang. Dan mengalihkan kesalahan padamu. Bagaimana situasinya? Bagaimana penyelidikannya? Kita punya petunjuk. Keluarga Su dan Lin bersama-sama mendaftarkan sebuah perusahaan bernama Grup Dongdao. Mereka juga berpartisipasi dalam rapat penawaran ini. Jika ada yang paling mungkin bertanggung jawab, itu adalah Grup Dongdao. Su Qingyin. Lin Shenting. Sekarang saya umumkan bahwa pemenang tender adalah Grup Dongdao. Grup Dongdao. Mustahil. Bagaimana mungkin penawaran mereka lebih rendah dari kita? Ini mustahil. Ini cuma penawaran, tidak apa-apa jika kita tidak menang. Apa maksudmu cuma selisih sedikit? Penawaran ini bernilai puluhan miliar. Dan ini, pertempuran pertamaku sejak memimpin keluarga Ken. Ini menyangkut kedudukanku di keluarga Ken. Logikanya, penawaran Dongdao Group seharusnya tidak lebih rendah dari kita. Keluarga Qin, kita memiliki rantai industri yang beragam. Proyek ini hanya menguntungkan jika keluarga Qin kita yang menanganinya. Aku akan tanyakan apa yang terjadi. Halo, Direktur Jiang, aku ingin bertanya. Apa? Dongdao Group hanya menawar 10 sen lebih rendah dari kita. Jelaskan. Apa maksudmu hanya selisih 1 sen? Bukankah sudah jelas? Artinya sudah jelas. Ada orang dalam. Seseorang membocorkan penawaran kita ke The film Dongdao was Group. translated and Aku mengerti. narrated by M. Media. Itu Yehuan. Pasti dia. Pengkhianat itu. Aku akan mengurusnya sekarang. Qin Movie, berhenti di situ. Aku lebih mengenal Yehuan daripada kau. Lagi pula, dia memberitahuku ada konspirasi melawan keluarga Qin. Ku bilang, kau sudah dipermainkan. Seseorang bekerja melawan keluarga Ken kita. Kurasa, kalian berdua. Kalian menginginkan posisi kepala keluarga. Katakan saja, apa kau harus mengorbankan kepentingan keluarga Ken? Aku tidak. Jangan fitnah aku. Begitukah? Penawaran ini disampaikan oleh Yehuan. Kebocoran data, jika bukan Yehuan, lalu siapa? Nona Ken, aku baru saja mulai menstruasi. Dan pergi ke toilet. Aku memberikan penawarannya kepada Yehuan. Kuharap aku tidak menyebabkan masalah. Bodoh. Sesuatu yang rahasia seperti penawaran. Bagaimana kau bisa memberikannya kepada orang lain? Shen Zishuan seharusnya datang ke Qin Corp untuk menentang Qin Rouge. Aku tak menyangka, kau bahkan tak bisa menangani masalah kecil ini. Aku tiba-tiba menstruasi. Aku takut mengganggu rapat penawaran dan mempermalukan keluarga Ken. Jetty, aku pergi ke toilet untuk mengganti. Aku tidak terlalu memikirkannya dan kau tidak terlalu memikirkannya. Kau merugikan keluarga Qin miliaran keuntungan. Bisakah kau menggantinya? Seperti yang diduga, siapapun yang berhubungan dengan Yehuan benar-benar tidak kompeten. Qin Rouge, masalah ini akan kulaporkan.
Semuanya kepada para tetua keluarga Ken. Mereka yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Seperti dugaanku, rapat penawaran ini, grup Dongdao adalah dalang di balik semua ini. Penawaran mereka hanya sedikit lebih rendah dari keluarga Qian. Tikus tanah ini tersembunyi sangat dalam. Aku sedang menstruasi. The Aku film harus was ke toilet. translated and narrated by Aku. M Media. Yihuan, aku tahu kau di dalam sana. Jangan sembunyi dariku. Keluar dan jelaskan. Tua, haruskah aku menyingkirkan mereka? Tidak, biarkan mereka masuk. Tuan Muda Yin, kau di sini. Bagus sekali. Kau utusan kuil naga. Kau harus membantuku. Yihuan, kau benar-benar di sini. Apa yang pernah kulakukan padamu? Jika kau punya masalah denganku, hadapi aku. Kenapa kau mencelakai keluarga Ken? Kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa membantu Ruji merebut kembali posisinya sebagai kepala keluarga? Kau mimpi. Qin Mofei. Jika bukan karena fakta bahwa kau adalah anggota keluarga Qin, kau pikir kau masih bisa berdiri di sini? Hanya karena apa yang terjadi tadi malam, kau pantas mati 10 kali lipat. Tuan Muda Yin, dengarkan ini. Jika kau tidak ada di sana tadi malam, Ruj, dia akan terbunuh. Tuan Muda Yin, kali ini, kau tidak bisa mendengarkannya lagi. Lepaskan. Apa hubunganku denganmu? Jangan coba-coba mendekatiku. Tuan Muda Yin, kau, Bagaimana denganku? Nona Qian, orang yang menaruh obat di minumanmu tadi malam, adalah Qin Mofei. Dia tidak seistimewa. Kelihatannya, adikku sayang. Jadi kau pelakunya. Aku bisa mengerti jika itu orang luar, tapi kau adikku sendiri. Kalian semua mengeroyokku. Aku melakukan semuanya untuk keluarga Ken. Kurasa kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Baiklah, Qin Ruj, kau hebat. Kau membuat orang-orang ini semua mendengarkanmu, sesukamu. Baiklah, aku tidak akan menjadi pelaksana kepala keluarga. Aku tidak bisa melakukannya, dan kau juga tidak akan mudah. Akan kulihat bagaimana kau pulih dari kerugian sebesar itu. Apa? Tidak ingin menjadi kepala keluarga? Atau kau tidak punya kemampuan? Kita lihat saja. Aku tidak menyangka pertikaian internal begitu cepat. Sepertinya keluarga Ken tidak seterpadu seperti yang dikabarkan. Tunggu. Apa maksudmu? Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Ini kebebasanku. Kau bisa pergi, tapi pertama-tama jelaskan, siapa yang menyuruhmu membocorkan dokumen penawaran? Apakah kau? Kau? Nona Ken, jangan dengarkan omong kosongnya. Jelas bukan aku. Aku bekerja sangat keras. Untuk mendapatkan pekerjaan ini, aku tekun dan The film berdedikasi. was translated Aku tidak akan and pernah narrated mengkhianati by M perusahaan. Media. Yin Tianzhou. Apa yang kau lakukan? serahkan. Perempuan kecil, kau benar-benar mengira kau hebat. Ketemu. Lihat. Rajin dan berdedikasi. Membocorkan data penting keluarga Qin kita. Ke Zhou Qingyin. Inikah yang kau sebut rajin dan berdedikasi? Nona Ken? Maafkan aku salah. Aku dipaksa. Itu keluarga Zhou. Mereka berkolusi dengan keluarga Zhou. Aku hanya seorang wanita. Aku hanya alat yang mereka gunakan. Aku hampir tidak bisa bertahan. Bagaimana mungkin aku bisa melawan? Yihuan. Tolong bicaralah dengan Nona Ken. Selamatkan hidupku. Aku hanya ikan kecil. Demi aku, yang telah merawatmu selama 6 tahun, apa kita tidak punya perasaan sama sekali? Kau bicara tentang perasaan kau tak pantas. Baiklah, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku tanggal ulang tahunku? Kapan? Aku akan memberimu kesempatan. Ulang tahunmu. Ulang tahunmu adalah 6 tahun penuh. Aku ingin merayakan banyak liburan bersamamu, tapi kau bahkan tidak tahu ulang tahunku. Bahkan tidak tahu
Betapa ironisnya. Yin Tianzhou, wanita ini milikmu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Lihat bagaimana aku akan FAN di hadap IMO. Apa kau tidak merasa menyesal sama sekali? Lagi pula, dia wanita yang kau cintai selama 6 tahun. Jika dia punya sedikit pun perasaan untukku, aku tidak akan sekejam ini. Tapi sayangnya, dia tidak pantas mendapatkannya. Oh ya? Kenapa Yin Tianzhou begitu hormat padamu? Karena dia melihatku di lantai 100 gedung Qianglong. Melihatmu. Seolah kau adalah Raja Naga. Lupakan saja, prioritas sekarang adalah menemukan cara untuk memulihkan kerugian dari konferensi penawaran ini. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui seseorang. Tetua Lia, sudah kubilang. Tak ada yang namanya sampah sejati di dunia ini. Seorang wanita biasa, jika dimanfaatkan dengan baik, masih bisa memanfaatkan kekuatan keluarga kaya. Tepat, aku tak pernah menyangka Chen Zixuan bisa melakukan hal sebesar ini. Bagus, aku akan menghubunginya sekarang. Panggil dia ke sini. Dia tak hanya harus bekerja keras untuk kita, tapi juga harus siap sedia untuk kita. Ini adalah nilainya. Mainan harus dimainkan. Kalau tidak, apa gunanya? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa dia kabur? Mustahil. Wanita itu mata duitan. Dia pasti akan terus menempel pada kita. Tidak mungkin dia kabur. Mungkinkah keluarga Qin mencurigai sesuatu? Tuan Su, karena penawaran sudah diselesaikan, mari kita selesaikan kontraknya dengan cepat. Agar semuanya tidak berubah dalam semalam. Ya, waktu adalah kunci. Mari kita temui kepala konglomerat Mitsui. Yei, Fuan. Kenapa kau membawaku ke sini? Apa kau tahu di mana ini? Ya, konglomerat Mitsui. Salah satu konglomerat terbesar di Asia. Konferensi penawaran ini diprakarsai oleh konglomerat Mitsui. Kau tahu itu, dan kau masih membawaku ke sini? Kita tidak memenangkan penawaran. Lalu tahukah kau siapa kepala cabang Kyushu Longguo konglomerat Mitsui? Siapa? Mitsui Kazuo. Dia putra tertua keluarga Mitsui. Selama bertahun-tahun, dia berada di Longguo. Dia bahkan menantang kuil naga. Dan melawan Raja Naga dari kuil naga tanpa mati. Berkat pencapaian ini, posisinya di konsorsium Mitsui telah meningkat pesat. Rumornya, dia akan menjadi pemimpin konsorsium Mitsui. Tapi itu semua hanya desas-desus. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kebanyakan benar. Tapi kau salah tentang satu hal. Bagian mana? Saat Mitsui Kazuo melawan Raja Naga dari kuil naga, bukan berarti dia tidak mati, tapi dia berlutut dan memohon belas kasihan seperti pengecut. Raja Naga mengampuni nyawanya dan membuatnya tinggal di kerajaan naga selama 10 tahun. Membuat kerajaan naga untung triliunan sebagai penebusan dosa. Tuan Naga, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia untuk melayanimu. Kau, berhayal. Kau bicara seolah-olah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bawa dokumen penawaran ke Mitsui Kazuo dan minta dia bekerja sama dengan keluarga Qin. Dengan cara ini, tidak hanya posisimu di keluarga Qin akan aman, tapi kedudukanmu di Kyoto juga akan lebih stabil. Melewati proses penawaran dan langsung menemui Qin. Akankah ini berhasil? Kita tidak akan tahu kecuali kita mencoba. Baiklah, kalau begitu jangan bicara sembarangan nanti. Ikuti aku. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Kami punya janji untuk bertemu Mitsui Kazuo. Tuan Mitsui, biarkan Nona Qin masuk sendiri. Semua orang, tunggu di luar. Tidak apa-apa. Kau tunggu aku di luar. Aku akan masuk dan bicara dengannya. Baiklah.